Selfie sendiri pernah dengar nggak superflu apa? Pernah sih dok, tapi ya katanya sih ya yang dengar-dengar di luar sana ya dok, superflu tuh yang ibaratnya COVID kedua lah dok. Gitu. Apakah benar dok itu COVID kedua? Oh iya, tapi untungnya sih sampai sekarang nggak ada yang Ya, COVID ya. untungnya nggak ada pandemi ya dok. Jadi tuh sebenarnya superflu tuh cuma nama keren aja sih, Mm-mm. Sel. Jadi sebenarnya karena dia sendiri sebenarnya cuma influenza Mm-mm. gitu, influenza aja, ya nggak aja juga sih, infeksi flu, dimana yang penyebabnya aja. Jadi dia disebabkan oleh influenza A yang kebetulan dengan jenis H3N2 dengan subclade K kayak gitu. Jadi sebenarnya dia influenza seperti virus-virus lainnya, cuma beda jenis subkelasnya aja kayak gitu. Sebenarnya sampai sekarang kan kenapa sih dia disebut superflu gitu ya, Sel? Jadi katanya nularnya lebih cepat, derajat penyakitnya lebih berat gitu. Sebenarnya kalau sampai sekarang dari penelitian sih belum ada yang membuktikan nih kalau misalkan dia nularnya lebih cepat, derajatnya lebih berat gitu. Memang karena dia mutasinya baru, terus yang sekarang ini mayoritas yang ditemukan ternyata dia, jadi kesannya mungkin nularnya lebih cepat atau derajatnya lebih berat atau lebih banyak jumlahnya kayak gitu. Tapi dari penelitian belum ada yang bilang nular cepat. Berarti ini baru gosip aja kali ya dok ya, tentang penularannya lebih cepat. Mungkin karena ya sekarang kan di cuacanya barengan nih di musim dingin, Sel, gitu. Musim dingin terus barengan di negara-negara lain juga lagi banyak kasus yang sama, jadi kesannya lebih cepat dan lebih aware kitanya ya, jadinya. Betul. Balik lagi kan superflu tuh nama keren ya. Mereka sendiri sebenarnya akan menghasilkan gejala yang sama kayak influenza gitu, infeksi influenza. Jadi ya tetap demam, badannya pegel-pegel, kayak habis dipukul lah kayak gitu. Terus capek, batuk kering, tenggorokan sakit, terus sakit kepala, susah tidur, sama turun nafsu makan. Kemudian kadang bisa bikin gejala pencernaan juga gitu. Bisa sampai diare dok. Bisa gitu, karena kan mau muntah juga ya. Bisa kayak gitu. Karena balik lagi kadang virusnya mungkin kalau misalkan kalau anak kecil kadang kalau nggak bisa keluarin ingusnya atau apanya kadang suka ditelan lagi gitu kayak gitu. Itu kadang sering anak kecil. Berarti itu yang bikin sakit perut ya dok? Iya bisa, itu juga bisa bikin kayak gitu. Oke. Kalau kan sebenarnya besarannya pasti kan bilang influenza ya. Karena influenza tuh banyak penyebabnya. Maksudnya gejalanya kayak demam, batuk pilek kan besarnya influenza seperti itu. Tapi penyebabnya banyak. Bisa virus influenza, bisa RSV kayak gitu dan lainnya. Nah, cara kita tahu siapa sih yang bikin kita sakit gitu kan? Ya kita biasanya bisa rapid antigen kayak gitu, atau yang lebih akuratnya PCR yang sama kayak kita COVID kemarin, Sel. Gitu. Di situ nanti kita bisa lihat nih, Sel, yang bikin kita sakit tuh yang mana. Biasanya bisa ketahuan influenza A atau influenza B kayak gitu. Itu dari PCR. Tapi kalau mau tahu apakah si flu yang super ini, si subclass K ini atau bukan, ya kita harus cek genetik. Kalau genetik agak ribet karena kita harus mungkin ke RSCM or ke Sulianti Saroso atau lab-lab lainnya yang nanti ada temannya sendiri. Berarti PCR sama rapid antigen ini buat tahu doang nih dia tuh flu-nya influenza A atau B. Ya bisa itu atau influenza atau jenis lainnya kan, virus-virus lain bisa. Terutama PCR ya. Kalau rapid antigen kadang kasar aja. Terus kalau misalkan mau lebih detail lagi itu ke genetik ya dok ya. Itu kalau mau pastiin si superflu bukan sih. Oke, berarti agak ribet juga ya dok ya. Padahal mungkin pengobatannya sama aja. Mungkin karena orang di luar sana tuh yang udah terlanjur panik ya dok, kayak atau flu nih kayak gitu. Ya, atau kebutuhan penelitian biasanya. Nah ini kan laksana kan berarti terapi ya gitu. Kalau misalkan tadi sama karena bentuk manifestasinya influenza tetap dan dia penyebabnya virus, biasanya ya kita tata laksananya seperti pada virus lainnya. Tentunya kayak simptomatis tuh apa? Simptomatis tuh berdasarkan gejala kayak gitu. Jadi misalkan kalau misalnya ada demam ya kita kasih obat demam. Terus pilek berarti obat
pilek, batuk kayak gitu. Nah, terus kalau misalkan antivirus, apakah perlu? Sebenarnya ini tidak terlalu dianjurkan ke yang kasus-kasus ringan sel. Jadi makanya kita juga sebenarnya kan jarang ya ini antivirus. Biasanya hanya untuk kasus-kasus berat, terus terus mereka yang faktor resiko, itu pun juga masih ada pertimbangan lainnya. Karena kayak misalkan regimen yang ada di Indo tuh oseltamivir, zanamivir, secara penelitian tuh malah dibilang kayak kasus-kasus ringan, itu tuh nggak terlalu mengubah durasi penyakit dan lain sebagainya. Makanya di kasus-kasus ringan biasanya jarang. Dan kasus virus tuh balik lagi, yang penting daya tahan tubuh kita. Gitu. Nah dok, mungkin teman-teman juga nggak tahu nih dok, kita balik lagi ya dok. Sebenarnya superflu itu membahayakan nggak sih dok buat diri kita tuh? Kalau superflu itu kan sebenarnya sama kayak virus influenza ya gitu, membahayakan atau enggak tergantung nih. Ada orang-orang dengan faktor risiko, misalnya sel kayak usia di atas 65, itu pasti kita harus lebih aware. Terus misalnya ada mereka penyakit penyerta kayak kencing manis, DM gitu, terus penyakit jantung, penyakit misalkan riwayat stroke kayak gitu, atau yang mereka tirah baring. Nah itu kita harus lebih aware. Karena takutnya itu yang lebih beresiko untuk membuat penyakit lebih berat kayak gitu. Terus ibu hamil biasanya tentunya kan dia ada janin, kita harus lebih ekstra kayak gitu. Biasanya itu yang untuk orang-orang beresiko ya. Berarti gitu. Kalau dia ada riwayat penyakit ya dok ya, itu baru harus lebih aware gitu ya dalam mencegah si superflu ini masuk gitu kan ya. Iya. Teman-teman mungkin masih pada bingung nih, gimana sih cara penularan si superflu ini? Ya, jadi kalau nular sebenarnya hampir sama seperti COVID, sama seperti apa ya, kalau penyakit paru-paru pada umumnya gitu. Yang jelas kalau misalkan kalau airborne tuh berarti dari udara. Kayak misalnya nih kita ngobrol gitu, kadang bisa, tapi sebenarnya ngobrol nggak terlalu gitu. Yang parah tuh misalnya dia lagi bersin atau lagi batuk, terus kan akan nyemprot ya, droplet nanti ya, pasti akan dropletnya nempel di udara. Nah kalau kita yang sakitnya pakai masker, terus kamunya juga enggak, nah itu lebih berisiko. Nah itu kan airborne berarti. Terus dari misalkan kamu kena nih di kulit kamu, di mukosa lah, misalkan kayak let's say mulut atau gitu, nah itu juga beresiko bisa masuk dari situ. Atau yang terakhir dari kita misalnya ada teman kamu misalnya pilek gitu kan, bersin, kena meja, terus kamu megang mejanya, nah itu juga bisa. Terus habis kamu megang, mungkin kamu megang apa-apa lagi, gitu. Itu jadi kontak nggak langsung. Berarti bisa ditularin dengan cara droplet, terus melalui udara, terus bahkan ini ya, maksudnya barang yang nggak kita ibaratnya punya kita, tapi ada orang yang batuk terus dia kena. Karena dia kan nggak langsung mati waktu habis bersin, nggak langsung mati, biasa ada waktu-waktunya. Oke dok. Terus mungkin dok cara penjagaannya ya dok ya. Nah ini ini nih dok, maksudnya agak salah fokus buat yang dia batuk begini. Itu sebenarnya batuk tuh yang benar kayak gini kan dok? Iya, jadinya jadi kita pakai punggung lengan atas dalam lah, bagian lengan dalam gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya lengan dalam kan biasanya kita jarang habis itu kemana-mana lagi gitu. Iya, tadi kan kalau misalnya kita pakai ini terus dia nempel ya dok. Oke. Tuh. Ya ini yang secara umumnya sih, ya kita waktu COVID udah diajarin ya, gitu misalnya untuk pakai masker, jaga jarak, nutup kalau batuk. Terus rajin-rajin cuci tangan, sama menjauhi kerumunan biasanya. Sama ini yang penting yang jadi program di klinik kita juga. Vaksin ya dok ya. Oke, iya. Kalau misalkan vaksin influenza pada anak, ini kalau aku nggak salah ingat ya, di atas 6 bulan kayak gitu. Soalnya balik lagi kan vaksin tuh ada yang isinya virus hidup, cuman kebetulan kita di Indonesia rata-rata yang udah dari materialnya si virus, jadi nggak langsung virus hidup. Nah itu kalau di atas 6 bulan tuh udah bisa kayak gitu.
Oh berarti di atas 6 Nanti, bulan itu udah bisa vaksin ya dok? Ya, cuma bedanya nanti mungkin dosisnya ada yang 2 kali dari sampai umur berapa, nanti baru sisanya 1 kali. Oke, berarti kalau misalkan anak bayi itu dosisnya lebih banyak dong? Enggak, biasanya nanti ada ukuran dosisnya, misalnya 0,25, Oh, kalau kita kan dewasa 0,5 berarti gitu. oke. Berarti misalkan dalam 1 tahun itu berapa kali dok? Kalau anak kecil tuh sampai umur 14 kalau nggak salah, itu tuh kalau nggak salah masih 2 dosis gitu, 2 dosis. Nanti kalau misalkan di atas itu biasanya baru 1 dosis. Oh, udah gitu. Kayak orang dewasa aja ya dok ya. Nanti diulang. Berarti diulangnya per 4 minggu. Berarti dari bulan ke-6 ya dok, anak kecil tuh udah bisa divaksin ya teman-teman. Jadi kalau yang punya anak bayi umur 6 bulan itu udah boleh divaksin, datang aja ke Poliklinik Yuti. Ya tentunya tuh sama dokter anak sih kalau anak. Oh, berbeda ternyata teman-teman. Mungkin ibunya mau ini vaksin gitu, atau bapaknya mau vaksin boleh. Iya, kita yang menerima itu. Iya. Terus dok nih yang tadi satu lagi, pemakaian masker itu bolak-balik ada perbedaan atau enggak sih? Sebenarnya ini pertanyaan udah lama ya. Dulu sempat dibahas nih, kalau misalkan mana sih yang harus, ini kan dia kalau nggak salah ada 3 layer. Sebenarnya itu hanya nggak bisa bolak-balik, jadi hanya salah satu. Kalau misalkan kalau nggak salah itu kan depannya hijau ya. Nah hijau itu memang paling depan. Nah sisanya tuh nanti layer-layernya ada perbedaan dari fungsinya nantinya. Ini seingat aku ya, soalnya ini udah lama pas pembahasan pas di COVID kayak gitu. Cuma itu nggak bisa dibolak-balik kayak gitu ya. Memang cuma satu sisi depannya itu ya depannya itu. Berarti iya kan kalau masker kan ada yang 4 layer gitu. Berarti nggak boleh dibolak-balik ya teman-teman. Jadi kalau misalkan yang hijau itu di depan atau warna biru biasanya kan, biru itu di depan, di depan, dan yang bagian dalamnya itu nggak bisa misalkan nih yang udah selesai pakai depan terus pakai dalam, karena kan itu beda ya, maksudnya kalau misalkan kita udah pakai itu pasti akan basah atau kayak gitu. Berarti berbeda ya teman-teman. Sebenarnya balik lagi ya, kalau misalkan dari cara penularannya seperti COVID, harusnya tentu sebenarnya karantina isolasi mandiri harusnya berlaku kembali kayak gitu. Karena kemarin juga keputusan untuk karantina segala macam dari cara penularannya sama percepatan dia menular kayak gitu. Tapi kan balik lagi nanti kita lihat situasi dari Kemenkes, dari penelitian selanjutnya seperti apa kayak gitu. Oke, berarti nanti itu lihat dari Kemenkesnya ya kak ya? Ya sama penelitian juga kayak gitu. Walaupun sebenarnya kalau kita lihat dari penularan sebenarnya harusnya tetap sama. Oke. Ya sebenarnya kalau perbedaan dengan gejala COVID sih sebenarnya nggak terlalu berbeda ya, karena tetap cuma bedanya tetap besarannya itu demam, batuk, pilek, sakit kepala, sakit otot kayak gitu. Sebenarnya kalau misalnya COVID cuma memang tambahannya kadang ada kehilangan penciuman kayak gitu yang sebenarnya belum tentu semua orang dapat kayak gitu. Jadi secara umum mungkin hampir sama, nggak berbeda. Cuman nanti yang membedakan ya pas kita diagnosis lebih lanjut seperti itu. Terus apakah si superflu bikin kematian gitu? Itu tergantung dari tadi yang meningkatkan resiko kematian itu adalah punya penyakit penyerta atau tidak. Penyakit penyerta yang seperti gula, kemudian kencing manis, kemudian darah tinggi. Darah tinggi juga sebenarnya nggak terlalu, tapi yang sering biasa kencing manis, kemudian penyakit paru kronis kayak gitu atau PPOK. Kemudian punya riwayat lagi misalnya penyakit jantung gitu, atau yang terakhir adalah usia di atas 65 biasanya kita lebih aware karena resiko untuk bisa sampai kondisi berat itu besar gitu. Dan nanti kalau misalkan memang keterlambatan penanganan juga bisa akan meningkatkan resiko gitu. Oh, berarti jawabannya superflu itu bisa menyebabkan kematian itu tergantung dari apakah ada penyakit bawaan gitu ya dok ya. Terus umur lanjut usia itu lebih beresiko jatuhnya.